Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua, murid-murid sekalian? Oke, kembali lagi bersama saya, Pak Irfan, di mata pelajaran pendidikan bahasa Arab. Ya, ini saya ngajar untuk kelas 10, semua kelas 10, kelas 10A, B, C, D, E, dan F. Oke, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kosakata baru atau mufrodat dari bab yang pertama, yaitu bab at-ta'aruf ya. Saya harap kalian di rumah sudah membuka bukunya ya. Di bab ta'aruf kemarin kita sudah mengartikan satu persatu kosakata yang ada, seperti tilmidun, mudarrisun, madrasatun, terus sampai bistoratun. Oke. Saya yakin kalian sudah mengikuti arahan saya untuk menulis artinya atau mencatatnya di buku tulis, kan, tetapi gak ada salahnya untuk kita mengulangi. Saya akan mengulangi untuk membacakan satu persatu mufrodat atau kosakata baru yang ada di halaman kelima. Saya ulangi 2 kali beserta artinya supaya kalian semua tidak asing dengan kosakata-kosakata yang ada, dan harapan saya bisa menghafalkan beserta artinya. Oke, kosakata yang pertama adalah tilmizun. Tilmizun yang artinya adalah murid atau siswa. Nah, kalian semua itu adalah tilmizun. Oke. Kosakata yang kedua, mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun artinya adalah guru atau pengajar. Dari Pak Irfan atau Pak Alim atau yang lain sebagainya, guru-guru yang lain itu disebut dengan mudarrisun. Kosakata selanjutnya madrasatun. 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 Kenapa saya menunjuk seperti ini madrasatun? Nah, madrasah itu artinya sekolahan. Tentunya kita nggak asing ya dengan kata-kata madrasah, karena di Indonesia pun ada madrasah aliyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah ibtidaiyah. Nah, sekarang kita tahu nih apa artinya madrasah. Madrasah artinya adalah sekolah. Kosakata selanjutnya tabibatun. Tabibatun. Tabibatun artinya adalah dokter ya, yang bekerja di rumah sakit, memeriksa kita dan sebagainya, itu disebut dengan tabibatun, dokter. Kosakata selanjutnya ada faslun. Faslun. Faslun ya. Sekarang saya ini berada di faslun. Faslun artinya adalah kelas. Faslun artinya adalah kelas. Selanjutnya baitun. 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 Baitun artinya adalah rumah. Nah, kalian semua ini sekarang sedang berada di rumah, berarti sedang berada di baitun. Oke, kosakata selanjutnya saburatun. 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 Kenapa saya menuju ini? Ya, kosakata saburatun adalah artinya papan tulis. Selanjutnya misbahun. Oke, mungkin nggak kelihatan ya, tapi saya nunjuk atas. Misbahun. Misbahun. Kosakata misbahun kemarin sudah saya tuliskan, artinya adalah lampu. Saya ulang cepat saja ya, kemudian nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya setelah misbahun ada kosakata zahratun ya. Zahratun. Zahratun. Oke. Zahratun mungkin ada di antara kalian yang namanya Zahra atau Zahroh. Nah, Zahratun itu di dalam bahasa Arab artinya adalah bunga. Zahratun artinya adalah bunga. Lagi, kosakata selanjutnya setelah Zahratun ada qalamun. 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 Kenapa saya memberi gerakan seperti ini? Qalamun itu artinya adalah
pena atau pulpen atau ballpoint, terserah kalian mau nyebutnya apa. Qalamun itu adalah pena, pulpen, ballpoint. Yang sekarang sedang kalian gunakan untuk menulis itu artinya adalah qalamun atau pena, pulpen, ballpoint, boleh. Selanjutnya kitabun, kitabun, kitabun artinya adalah buku, ya, buku seperti ini, kitabun. Terus kalau buku tulis apa Pak artinya? Nah, beda lagi. Kalau buku tulis adalah daftarun, tapi itu nanti saja. Kita belajar kitabun artinya adalah buku. Selanjutnya kosakata yang terakhir adalah mistoratun, mistoratun, mistoratun. Ini juga sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah mistar atau penggaris. Mistoratun artinya adalah penggaris. Itu dia kosakata-kosakata baru yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Saya harap kalian sudah tidak asing untuk membaca, mendengar, dan menghafalkannya. Oke, murid-murid sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang wacana atau cerita pada bab at-ta'aruf. Silahkan kalian buka pada halaman 6, ya. Halaman 6 itu seperti ini, ya. Setelah kosakata baru. Oke. Di sini wacana itu cerita. Di sini ceritanya berjudul at-ta'aruf. At-ta'aruf, apa tuh ta'aruf? Ya. Kalau kata anak-anak muda sekarang tak kenal maka ta'aruf. Nah, apa tuh ta'aruf itu? Ya. Ta'aruf itu artinya adalah perkenalan. At-ta'aruf artinya adalah perkenalan. Oke. Saya baca satu kalimat. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya, boleh kalian tulis di atasnya sini. Ya. Ismahuli, boleh kalian tulis di sini. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ismi itu artinya adalah namaku. Ismi Khalid. Namaku Khalid. Unwani. Nah, unwani itu artinya adalah alamat saya atau alamat rumah saya. Unwani fi syari' Ahmad Dahlan Raqmu Samani Yogyakarta. Alamat rumahku berada di Jalan Ahmad Dahlan nomor 8 Yogyakarta. Ana tilmidun. Apakah tadi tilmidun? Ya. Ana tilmidun. Saya seorang murid atau saya seorang siswa. Ana tilmidun fis safil ashir bil madrasati sanawiyah lil Muhammadiyah bi Yogyakarta. Ana tilmidun. Saya seorang murid fis safi pada tingkatan atau pada kelas ashir, pada kelas 10 bil madrasati di sekolah sanawiyah MTS lil Muhammadiyah MTS Muhammadiyah Yogyakarta. Itu paragraf pertama. Saya harap kalian juga ikut mengartikannya. Paragraf kedua. Hadza sadiqi. Ini temanku. Ismuhu Farhan. Namanya Farhan, ya. Kelas 10B ada Farhan, 2 orang namanya Farhan, ya. Di sini juga namanya Farhan. Hadza sadiqi ismuhu Farhan. Farhan tilmizun. Farhan juga seorang murid. Fisafith tsani asyar. Pada tingkatan kelas atau pada kelas 12 bil madrasati sanawiyah lil Muhammadiyah. Di sekolah sanawiyah lil Muhammadiyah di Surabaya, Oke, anak-anak, sebelum saya melanjutkan, MTS atau Madrasah Sanawiyah itu di dalam bahasa Arab itu artinya adalah setingkat dengan SMA atau SMK. Berbeda dengan pengertian yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia MTS itu setingkat dengan SMP.
Ya, kalau di bahasa Arab MTS itu setingkat dengan SMA atau SMK. Jadi kalian kalau di Arab sana itu dianggapnya sekolah MTS. Kalau madrasah aliyah di Arab itu sudah masuk ke perguruan tinggi. Jadi mungkin ada yang bertanya, Pak, kok ini MTS sudah kelas 12? Ya, kalau di Arab MTS itu setingkat dengan SMA atau SMK. Oke, saya lanjut, saya ulangi dulu satu kalimat. Farhan tilmidun fis saffi tsani asyar bil madrasati sanawiyah lil Muhammadiyah di Surabaya. Farhan merupakan murid kelas 12 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Surabaya. Unwanuhu rumahnya fi syari' berada di Jalan Ahmad Yani Rokmu Khomsah Surabaya. Rumahnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor Khomsah berapa? 5. Nomor 5 Surabaya. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga. Hadhihi berapa yang sini ada orang? Hadhihi sadiqati. Kalau tadi ini hadza sadiqi, ini teman laki-lakiku. Kalau ini hadhihi sadiqati, ini teman perempuanku. Ismuha namanya Azizah. Azizah tilmidatun. Apa tadi tilmidatun? Tilmidatun sama dengan tilmidun. Ya. Azizah tilmidatun. Azizah merupakan seorang murid fis safil ashir kelas 11 fi nafsil madrasah ma'i, pada sekolah yang sama bersamaku. Bersama siapa tadi? Berarti nama yang pertama. Bukan Farhan, bersama Khalid berada di kelas 10 Madrasah Sanawiyah di Yogyakarta. Nah, Khalid ini satu kelas dengan Azizah. Unwanuha, alamat rumahnya, nyanya ke siapa? Ya, ke Azizah. Unwanuha, alamat rumahnya fi syari' Afandi. Alamat rumahnya berada di Jalan Afandi Rokmut Tis'ah nomor 9 Yogyakarta. Berada di kota Yogyakarta. Itu paragraf ketiga. Paragraf terakhir, paragraf keempat. Zalika itu kata tunjuk jauh. Itu. Kalau tadi ini, hadza ini, hadhihi ini, kata tunjuk dekat. Tapi kalau zalika itu adalah kata tunjuk jauh. Zalika ustadzi. Ustadzi sama dengan mudarris. Apa artinya? Oke, guru. Zalika ustadzi, itu adalah guruku, itu adalah ustadku. Ismuhu Umar, namanya adalah Umar atau Pak Umar. Mudarrisun fi hadhil madrasah. Pak Umar merupakan guru, mudarrisun fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Berarti sekolah apa? Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Yogyakarta. Umar mudarrisul lughah al-arabiyyah. Pak Umar merupakan guru bahasa Arab. Watilka, nah kalau tadi adalah dzalika ustad, itu adalah guru laki-lakiku. Kalau tilka, watilka ustadzati, dan itu adalah guru perempuanku. Watilka ustadzati, ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Tilka ustadzati, ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Itu adalah guru perempuanku, namanya adalah Fatimah. Fatimah atau Bu Fatimah mudarrisatun fil lughah al-injiliziyah. Ibu Fatimah merupakan guru bahasa Inggris, lughah al-injiliziyah. Artinya adalah bahasa Inggris. Kalau tadi bahasa Arab adalah lughah al-arabiyyah, kalau bahasa Inggris lughah al-injiliziyah. Kalau Indonesia berarti bahasa Indonesia berarti lughah al-indonesiyah.
gitu ya, bedakan. Fatimah mudarrisatun mujtahidatun. Ibu Fatimah itu adalah guru yang semangat atau guru yang baik. Oke, itu tadi keempat paragraf yang ada di cerita atau di wacana bab ini yang berjudul At-Taharuf. Ya, saya harap kalian sudah menuliskan artinya. Oke, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya nanti, di pekan selanjutnya nanti, kita akan belajar menjawab pertanyaan dari cerita-cerita ini. Di sini ada sekitar 10 pertanyaan. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kaidah bahasa Arab, yaitu di sini di bab pertama kaidah bahasa Arabnya adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Saya kasih review sedikit supaya kalian bisa untuk paham di pertemuan selanjutnya. Isim isyarah adalah kata tunjuk, ya. Kata tunjuk itu kayak apa toh, Pak? Nah, kayak tadi saya mencontohkan ada hadza, ada hadhihi. Kenapa saya mencontohkan kanan kiri saya? Karena hadza dan hadhihi itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya memberikan contoh zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Kenapa saya menunjuk sana? Kenapa saya menunjuk sana? Kenapa enggak saya nggak menunjuk sini? Zalika dan tilka itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau sesuatu yang ingin ditunjukkan tapi jaraknya jauh. Itu menggunakan zalika dan tilka. Lalu apa bedanya Pak hadza sama hadhihi? Lalu apa bedanya Pak zalika sama tilka? Oke, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, murid-murid sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap kalian dapat mencatat, dapat memahami apa yang saya ajarkan. Dan kalian kalau belum paham, silahkan bisa digeser untuk mengulangi materi ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.